Masifnya serangan cyber terhadap web milik instansi pemerintah. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang membuat terobosan baru dengan meluncurkan sebuah pengamanan, yakni Computer Security Incident Response Team atau CSIRT. Computer Security Incident Response Team atau CSIRT, Rabu 8 November 2023 resmi di-launching oleh PJ Wali Kota Malang. Dalam acara launching Malang Kota CSIRT, dihadiri oleh PJ Wali Kota Malang, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, Deputi Badan Cyber dan Sandi Negara, Kepala OPD, serta camat dan lurah sekota Malang. Oleh karena itu, dengan terbentuknya Malang Kota CSIRT diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan terkait keamanan informasi. Pemerintah Kota Malang dengan cepat dan tepat, tim ini bertujuan untuk membangun kapasitas sumber daya dalam menanggulangi dan memulihkan insiden keamanan cyber pada sektor pemerintahan Kota Malang. Selain didukung kebijakan dan tata kelola yang tepat, Malang Kota CSIRT juga didukung oleh infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengamanan data dan informasi. Pemerintah Kota Malang juga menerapkan sistem pemantauan yang berlokasi di data center yang dijalankan oleh personil yang terampil dan selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi saat ini. Malang Kota CSIRT menyediakan layanan pengaduan keamanan informasi berbasis tiketing yang dapat diakses melalui website aduan.csrt.malangkota.go.id dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Malang Kota CSIRT dapat diakses melalui alamat csrt.malangkota.go.id. Berkaitan dengan kegiatan launching Computer Security Incident Response Team atau CSIRT Kota Malang. Acara tersebut diawali dengan laporan Kepala Dinas Kominfo Kota Malang Muhammad Nurwidianto. Dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan diluncurkannya CSIRT Kota Malang untuk meminimalkan dan mengendalikan kerusakan akibat insiden cyber dan memberikan respon dan penggunaan yang efektif. Ditambahkan oleh Kepala Dinas Kominfo Kota Malang bahwa serangan cyber di Kota Malang cukup tinggi, di mana dari bulan Januari hingga Oktober terdapat 7 serangan atau dalam sebulan terdapat 2 hingga 3 serangan. Muncul 3 sampai 4 serangan. Itu mulai dari level yang high, medium maupun low. Mungkin kelihatannya secara kuantitatif masih 2 digit. Tapi kalau ini dibiarkan tentu akan menjadi permasalahan tersendiri. Oleh karenanya, dalam persiapan pembentukan Malang Kota CSIRT telah kami mulai di tahun 2021 dengan dilaksanakannya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah bekerjasama dengan BSSN. Matur suwun sangat Pak. Di tahun 2022 dengan kegiatan diseminasi rencana pembentukan Computer Security Incident Response Team atau CSIRT Kota Malang bekerjasama dengan Diskominfo Provinsi Jawa Timur dan BSSN. Matur suwun. Di tahun 2023 ini dilakukan pembentukan tim pelaksana Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau SMKI serta pembentukan tim tanggap insiden siber. Untuk kedua tim telah dibekali dengan beberapa kali kegiatan teknis di tahun 2023 seperti training awareness keamanan informasi dan BIMTEK kesiapsiagaan insiden keamanan siber, termasuk telah dilakukan sertifikasi ISO IEC 27001 2022 tentang sistem manajemen keamanan informasi. Matur suwun Bapak dari PT Mitra Berdaya Utama. Dalam kesempatan ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia
serta pemerintah Provinsi Jawa Timur atas kerjasama serta bimbingannya mulai persiapan hingga terbentuknya Malang Kota Ciset yang akan di-launching pada hari ini. Kami laporkan pula kepada Bapak Wali Kota, selain akan diserahkan surat tanda registrasi tim tanggap insiden siber Malang Kota Ciset dari BSSN kepada pemerintah Kota Malang, juga akan diserahkan sertifikat IEC 27001 2022 dari PT Mitra Berdaya Utama selaku konsultan pendamping dan CBQE Global Indonesia selaku lembaga sertifikasi. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Mohon perkenan Ibu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur untuk memberikan sambutan dalam kegiatan ini kepada Bapak Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Deputi 3 BSSN RI memberikan arahan dalam kegiatan ini, dan mohon berkenan Bapak Wali Kota Malang untuk memberikan arahan serta melaunching Malang Kota Ciset. Semoga ridho ilahi Rabbi senantiasa menyertai segala niat langkah kita semua, sehingga apa yang kita lakukan benar-benar mampu memberikan kemaslahatan. Izin melaporkan. Sementara Kepala Kominfo Jawa Timur Serlita Ratna Dewi Agustin dalam sambutannya mengatakan bahwa di Jawa Timur terdapat 15 kota kabupaten yang telah melaunching CISART dan targetnya di tahun 2023 ini 18 kota kabupaten yang memiliki CISART. Ditambahkan oleh Kepala Kominfo Jawa Timur bahwa gangguan yang dialami oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 2.497 gangguan atau serangan cyber. Setiap ada serangan cyber, Pemprov Jatim sendiri juga memberikan pemberitahuan kepada PD, dan apabila tidak ada respon akan dilakukan pemblokiran. Ia berharap dengan adanya CISART di berbagai kota kabupaten ini, nantinya serangan cyber tidak hanya menjadi tugas Kominfo, akan tetapi semua pihak. Sejak diketahui adanya gangguan, PD yang bersangkutan harus tahu. Maksimal 12 jam kalau tidak ada tindakan dari PD, maka Kadis Kominfo mengeluarkan notifikasi, Pak. Ini mau diapain? Mau saya matikan aplikasinya atau mau diperbaiki? Tadi kami sempat diskusi ringan bahwa ternyata PD itu rata-rata bukan karena tidak mau, tapi tidak punya sumber daya manusianya, keterbatasan sumber daya manusia. Yang kedua, ketergantungan tinggi kepada pihak ketiga. Jadi bahkan PD-nya nggak tahu apa-apa, sudahlah saya pasang kongkoan aja sama teman-teman vendornya. Itu Pak. Kami juga melaporkan bahwa Provinsi Jawa Timur saat ini sudah menginisiasi Pergub SMKI juga atas masukan dari BSSN tentang sistem manajemen keamanan informasi, yang di dalamnya kami ingin bersama-sama terkait gangguan cyber ini tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Kominfo saja, tapi semua, tidak hanya PD, tapi juga di kabupaten kota yang mengelola CISART. Karenanya Pak Hasto, mohon izin Pak PJ, pada kesempatan yang baik ini kami mengenal ada PIAS, Pak, Platform Pertukaran Informasi Ancaman Cyber. Kayaknya masih baru di BSSN. Nah, Jawa Timur siap Pak bersama seluruh kabupaten yang ada untuk diterapkan pertama kali oleh BSSN. Ngaten. Bapak jangan bosan-bosan dan kapok di Jawa Timur. Kami sangat mengapresiasi baik peresmian CISART, launching dan sebagainya, pendampingan yang terus-menerus 24 jam dari BSSN, bahkan diklat dan peningkatan SDM yang selalu dilakukan. Semakin banyak di Jawa Timur, Bapak semakin sering pulang ke Jawa Timur. Oke, matur nuwun.
Deputi Badan Cyber dan Sandi Negara Joko Prastowo dalam sambutannya mengatakan, dengan dilaunchingnya CISRT Kota Malang, nantinya dapat berkolaborasi dalam mencegah serangan cyber yang masih terjadi. Ia juga berharap dengan CISRT nantinya dapat melindungi para pelaku ekonomi kreatif di Kota Malang dan Indonesia. Kedepan akan terus ditingkatkan SDM sehingga bersama mencegah serangan cyber. Pertama, kesetaraan akses digital. Kemudian kedua, literasi digital harus menjangkau seluruh masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital di masa depan. Yang ketiga, lingkungan digital yang aman untuk menjaga sehingga ekonomi bisa berjalan. Dan di sini Indonesia harus siaga menghadapi kemungkinan ancaman kejahatan cyber, termasuk kejahatan penyalahgunaan data. Karena data merupakan sumber kekayaan dan kini data sebagai aset digital lebih berharga daripada minyak. Karena data itu nanti sebagai bahan baku untuk diolah, untuk analisa kebijakan, analisa perekonomian, analisa kesehatan, dan lain-lain. Dalam pengarahannya kepada peserta Lemhanas tanggal 4 Oktober 2022, Bapak Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya melindungi kedaulatan digital Indonesia dengan menjaga aset digital. Bapak Ibu yang berbahagia, di ruang cyber selain kemungkinan dampak yang merugikan, terdapat juga berbagai peluang untuk kesejahteraan manusia seperti kemudahan dalam berkomunikasi dan urusan bisnis, serta untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya di bidang ekonomi digital. Sedangkan PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dalam sambutannya mengapresiasi Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah membuat terobosan baru dalam memberikan pengamanan terhadap web dari serangan cyber. PJ Wali Kota Malang juga menambahkan, CISRT diharapkan nantinya selain mampu memberikan pelindungan bagi website milik pemerintah Kota Malang, juga dapat memberikan keamanan bagi pelaku ekonomi kreatif di Kota Malang. Sekali terkait dengan program tersebut, karena tadi disampaikan oleh Pak Kadis Kominfo terkait 4+1 ya Pak Kadis ya. Jadi kalau 4 sehat 5 sempurna sebenarnya ya. Itu adalah tanggung jawab saya yang harus saya lakukan ya. Dan 4 sehat itu memang terkait dengan kemiskinan ekstrim, inflasi, kemudian terkait juga dengan stunting, termasuk dengan digitalisasi pelayanan publik. Plus satunya Bu Kadis Kominfo Jatim, karena pada saat pelantikan kemarin Bu Gubernur berkali-kali menyampaikan kepada saya pesannya terkait dengan MCC dan ekonomi kreatif. Dan ini betul Pak Kadis Kominfo bahwa kita memang berada di sini, lokasi terkait dengan launching pada siang hari ini memang harus berada di posisi di MCC, karena selain kita menegaskan terkait dengan MCC, juga kita mengharapkan apa yang disampaikan oleh Bu Gubernur terkait dengan MCC dan ekonomi kreatif ini itu bisa seiring sejalan dengan CISRT yang ada. Karena ekonomi kreatif ini tidak lepas dengan program-program yang memang terkait dengan IT. Nah, dalam ekonomi kreatif ini apabila ada beberapa hal, apalagi kita backup dengan SPBE kita, itu akan membuat ancaman dan tantangan, dan tentunya harapan yang memang kita inginkan terkait dengan ekonomi kreatif tidak akan tersampaikan. Harapan dari masyarakat Kota Malang terkait peningkatan ekonomi kreatif sudah jelas ada bukti nyatanya. Dengan adanya peningkatan ekonomi kita selama 1 dekade terakhir ini melonjak dengan tinggi. Itu hanya karena pada saat kita pandemi kemarin, ekonomi kreatif ini dengan keterampilannya mereka mengembangkan bisnis-bisnis secara online, secara bisa dikembangkan dan keterampilannya kita harapkan pada talenta-talenta muda ini yang sudah tertuang dalam komisi ekonomi kreatif yang sudah kita buat, itu semua mereka gerakan untuk bisa meningkatkan UMKM. Caranya ya bagaimana? Ekonomi kreatif tentu dengan digitalisasi, dengan keterampilan IT. Nah, dengan adanya CISRT ini, Malang Kota CISRT ini tentu akan menjadi satu terobosan dari Kota Malang untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, harapannya nanti mudah-mudahan terkait dengan hal tersebut dapat kita jadikan satu pendampingan yang baik dalam rangka bersama dengan BSKM untuk teknologi IT yang sangat baik untuk di Kota Malang.
Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, tadi juga disampaikan oleh Pak Kadis Kominfo pada saat ini kita sudah membentuk tim, ya. Tim ini sudah kita bentuk dan ini harapannya nanti akan menjadi pengawas, juga akan melakukan penanggulangan dan pemulihan sehingga diharapkan insiden cyber yang terjadi tidak akan pernah terulang kembali atau setidaknya dapat diminimalisir tingkat ancamannya. Tadi laporannya dalam Januari sampai dengan Oktober ada 37, ya, sampai dengan Oktober. Nanti kalau program estimasinya 3 sampai dengan 5. Ya memang saya sepakat tidak hanya melihat dari kuantitas, dari jumlah berapanya yang kena, tapi dengan kecenderungan ada, itu kan berarti semacam ancaman. Padahal kita ada pendampingan sudah mulai 2021 kemarin, ya. Nah itu aja bisa masuk, apalagi tidak didampingi dengan program CISR. Kita kan kelihatan sekali kan begitu berapa nanti akan jumlahnya cuma gitu. Kena pendampingan aja kita sudah kena, ya apalagi nanti tidak ada sama. Dan harapannya nanti dengan pembentukan CISR atau Computer Security Incident Response Team ini atau tim tanggap insiden cyber ini yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang perlindungan infrastruktur informasi vital atau IIV dan Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2020 tentang tim tanggap insiden cyber. Maka dengan bentuknya Malang Kota CISR diharapkan dapat membuat ruang cyber pemerintah Kota Malang yang aman dan kondusif sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan terciptanya tujuan pemerintah pusat, yaitu mensejahterakan masyarakat di ruang cyber, selain juga tentunya dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Kota Malang. Dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini Rabu tanggal 8 November 2023, Malang Kota CISR dan penyerahan sertifikat ISO IEC 22701 2002 secara resmi saya nyatakan di launching. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga sukses. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Namun budaya, salam kebajikan, rahayu. Nanti aba-abanya dari saya. Baik. Sementara setelah sambutan, PJ Wali Kota Malang bersama Deputi Badan Cyber dan Sandi Negara, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, dan PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang secara resmi melaunching CISR dengan menekan tombol pada layar LED. Hitung maju ya tadi ya. 1, 2, 3. Sementara di Kota Malang sendiri, dari Januari hingga Oktober 2023, terdapat 37 kali serangan cyber terhadap website milik Pemkot Malang. Namun, serangan-serangan tersebut berhasil ditangani oleh Diskominfo Kota Malang. Diharapkan dengan dilaunchingnya CISR dapat memberikan pengamanan website dari serangan cyber. Wali Kota Malang, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat FM. Dan selanjutnya kami persilakan kepada PJ Wali Kota Malang untuk memberikan kenang-kenangan cenderamata kepada Bapak Hasto Prastowo Eskom MM, mewakili BSSN Republik Indonesia. Sebagai cenderamata dari pemerintah Kota Malang untuk Badan Cyber dan Sandi Negara Republik Indonesia.
Berproses ya, berproses tentu ada tahapan-tahapan yang bersifat konsultasi, tahapan-tahapan yang bersifat asistensi, lalu ada asesmen ya terkait dengan infrastruktur yang kita miliki, lalu juga ada tahapan-tahapan berkaitan dengan kelengkapan administrasi seperti regulasi yang memayungi di tingkat kota. Nah, begitu selesai, barulah ini diluncurkan. Kata meluncuran ini lebih pada menandai setelah proses 2021 itu. Kedua, secara organisatoris saat nanti ada serangan, maka secara kelembagaan juga akan mengintervensi lebih kuat lagi. Dan tadi juga sudah disampaikan kepada teman-teman, karena memang ini mandat secara berjenjang mulai dari pusat, provinsi, lalu dilandingkan di tingkat kota dan kabupaten. Keuntungannya tentu setelah terbentuknya GISET ini tidak semata tak sekedar untuk lingkungan pemerintah kota, tapi mitra kerja yang mungkin non government atau di lingkungan perguruan tinggi yang bisa jadi ada sarana-sarana bersifat cyber bisa terhap ke kami. Selama tim kota bisa melakukan pendampingan, bisa melakukan penanganan secara dini, ya selesai. Tapi kalau tidak mungkin kita tarik ke tingkat pusat. Nah, itu yang akan memudahkan kita dalam memberikan fasilitas. Seberapa masif serangan cyber sejauh tadi? Kalau sebagaimana yang saya laporkan, ya saya informasikan kepada pimpinan, kan memang masih 2 digit ya, 37 dari periode Januari sampai Oktober. Memang relatif kecil, apalagi kalau dikomparasikan apa yang disampaikan oleh Bu Kadis Kominfo Provinsi Jawa Timur. Tapi kita melihatnya, dan saya sepakat dan saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota, Pak PJ. Ya jangan dilihat kuantitatifnya, tapi dari yang sedikit itu bisa sebaranya. Nah, mekanisme kerja Pak dan SDM-nya gimana? Kalau SDM di dalam SK tim tanggap cyber ini lintas perangkat daerah. Ini bentuk aplikasi atau gimana sih Pak? Bukan, sifatnya konsultatif. Aplikasi lah, itu tujuannya. GISET ini yang di bawah naungan BSN. Maka kan bicara belanja modal infrastruktur itu kadang kan nggak murah, ya nggak murah. Saat ini sudah dalam payung BSSN dengan kapabilitas, dengan perangkat yang dimilikinya bisa turun. Nah, kemudiannya di situ. Istilahnya kalau antrian itu ya prioritas. Pak Wid, dari 37 serangan yang dilakukan dari Januari hingga sekarang, itu rata-rata yang diserang apa? Punya instansi pemerintah atau apa Pak? Web. Ya, punya pemerintah atau? Kalau yang aku laporkan tadi kan di lingkup pemerintah kota. Nah, 37 itu. apa yang mereka ingin ambil? Ya mungkin hanya sekedar aja ya, mentrial kadang kan seperti itu. Ada penggiat-penggiat itu yang istilah kayak penjual jamu. Sebelum aku menganalogikan ya, sebelum jamunya bisa digunakan, ditrialkan sih virusnya kayak gitu. Itu yang kadang coba kita mitigasi di lapangan kayak gitu. Terkait dengan semua produk SPBI kita dengan adanya pengamanan dengan GISET ini, berarti BSSN hadir untuk bisa mengamankan terkait dengan ada beberapa orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk bisa melakukan hal yang tidak kita inginkan. Harapannya memang perjalanan terkait dengan SPBI kita bisa terancam. Nah, akhirnya alhamdulillah dengan pendampingan dengan modernisasi ini dari BSSN dengan Kominfo Provinsi Jatim juga, semua program kita terkait dengan elektronik bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Relasi dengan ekonomi kreatif di Kota Malang yang berkembang pesat, kemudian dengan hubungan Malang GISET ini Pak? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan dalam sambutan. Jadi ekonomi kreatif kita ini kan banyak kita menggunakan IT, banyak kita menggunakan dengan digitalisasi dari kreatif dari
peserta dari ekonomi kreatif dan UMKM. Apabila ini kita tidak ganti dengan program GISET ini, tentu kita akan banyak ancaman, dan ancamannya itu akan bisa menjadi halangan apabila kita ingin menjadikan ekonomi kreatif dari program-program baik IT maupun program yang lain akan menjadi terkendala. Nah, dengan GISET ini harapannya itu bisa kita minimalisir. Tadi dilaporkan Pak Kadis Kominfo aja di tahun 2023 mulai Januari sampai dengan Oktober itu ada 37. Padahal kita ada bekerjasama. Apabila kita tidak bekerjasama dengan program GISET ini, kemudian tidak ada pendampingan biasa, bisa jadi lebih. Nah, itu kan juga masuk ancaman. Nah, harapannya ini bisa kita minimalisir dengan program GISET ini. Dan ini juga akan mengancam juga dari ekonomi kreatif kita, karena ekonomi kreatif kita lebih banyak kita menggunakan IT. Itu bisa memasarkan, mempromosikan dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Jadi kami sangat bersyukur sekali karena malah GISET ini dibentuk, karena memang tujuannya itu GISET ini dibentuk untuk memudahkan kolaborasi. Jadi kita harus memahami serangan cyber itu sifatnya masif. Jadi ketika diserang suatu titik, kita harus juga menyelesaikan secara masif. Tadi juga terkait masalah ekonomi kreatif juga bagus juga. Bagaimana kita bisa dibantu ekonomi kreatif terkait bagaimana mengamankan cyber. Itu bisa diangkat menjadi suatu kreativitas sehingga kita tidak tergantung sama bisnis dari teknologi dari luar. Bagaimana teknologi kita berkembang, kita pasarkan di Indonesia dan kita bisa menggunakan secara mandiri produk Indonesia. Itu dibutuhkan juga kreativitas anak-anak muda untuk menciptakan itu semua. Karena memang keamanan itu sesuatu yang sangat penting dan ya bisa dibayangkan ketika layanan atau ekonomi kita berjalan tiba-tiba terjadi gangguan seperti tadi disampaikan sama anggota, itu akan menggantikan semua, akan terganggu semua. Nah, itu yang kita bersama-sama harus kita berikan bareng sehingga jangan sampai terjadi suatu insiden yang menyebabkan layanan kepada masyarakat, ekonomi kita berhenti. Mungkin itu gambarannya. Pak, ke depan support BSSM Pak terhadap Malang. Nah, kita ke depan itu yang kita tingkatin masalah SDM. SDM-nya itu selalu kita berupaya karena teknologi berkembang terus dan kita akan selalu berkoordinasi dengan provinsi pastinya supaya kita bersama-sama, kalau kita mengatasi bersama semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Simon Alfredo melaporkan. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh